Jakarta ini ada komunitas pencinta helm dengan harga yang wow, cukup mahal. Namanya komunitas Helmet Lovers. Nah, anggota komunitas ini hobi mengoleksi helm impor mahal mulai dari 500.000 hingga berapa sih? 30 juta rupiah saja. Nah, oke. Telah hadir bersama kami ada Mas Doni dan Wahyu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mas. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita ngomongin helm nih, tadi kan kita lihat ada tayangannya banyak nih diwawancara masyarakat sebetulnya tahu nggak sih kalau sebelum naik motor apa saja yang harus dipakai? Banyak yang bilang nomor 1 helm. Lalu ada yang bilang jaket, masker, ada deker, ada sepatu. Nah, kalau misal menurut Mas Wahyu dulu deh saya tanya, sebetulnya peralatan yang paling standar untuk seorang pengendara motor tuh apa sih untuk keamanannya? Yang pasti kalau untuk naik motor sepatu dulu deh. Sepatu dulu ya. Sepatu udah safety, kedua baru jaket. Jaket udah safety, baru sarung tangan. Glove. Oh, ya, jadi justru malah yang bawa dulu yang paling penting? Ya, karena kan yang lebih banyak main di motor itu sebenarnya kaki. Jadi khusus untuk kaki kita untuk keamanan lebih diutamakan dulu. Oke, nggak boleh pakai sandal jepit ya berarti ya? Oh, nggak boleh ya. Emang ada sepatu khusus nggak sih, Mas? Maksudnya apa kriteria sepatu yang paling bagus gitu? Oke. Ada. Jadi kalau untuk city riding kita pakainya yang model yang coklat itu? Coklat itu dulu. Ini ada dua nih, ada dua jenis. Oke. Ini kayak high top gitu ya? Iya. Oke, ini city riding ya? Ini city riding. Oke. Ada yang lebih kecil lagi mungkin dari ini di bawah. Kenapa harus kayak gini bentuknya, Mas? Karena melindungi dari mata kaki. Oh, itu pentingnya. Oke. Untuk safety-nya. Oke, untuk bahan sendiri bagaimana pemilihannya? Kalau bahan ya banyak sih model-modelnya juga. Kalau sekarang ada yang sweat, ada yang Gore-Tex juga banyak gitu. Oke gitu. Nah, pertanyaan saya nih. Ini satu lagi nih. Apa tuh? Ini buat city nggak mungkin kan? Nggak, itu gerah banget ini. Biasanya untuk race. Untuk race ya? Iya, untuk race atau buat touring biasanya. Oh, race atau touring. Apa bedanya? Dianjurkan ya untuk ini. Oke. Bedanya pasti dari protektor beda. Dari protektor beda, dari ketinggiannya juga protektor untuk ke atasnya juga beda. Nih, kalau kita lihat di ujung ini ada besi ya. Besi di sini malah nggak ada gitu. Oke. Emang kalau misal pakai sepatu yang semata kaki gitu, apa sih, Mas, bahayanya? Karena mata kaki itu kan vital ya kalau untuk kita engkel buat main motor. Untuk perpindahan gigi atau sistem pengereman kan semua kita digerakkannya di engkel mata kaki. Jadi itu yang harus dilindungi pertama. Iya. Tuh, Mas Doni sendiri kalau kita lihat sudah memakai sepatu nih. Ini city ya? Ya, city riding. Nah, ini kalau dari jaket, pemilihan jaket yang bagus seperti apa nih? Oh, berarti tadi dari sepatu kita udah naik ke jaket ya? Pengamanannya, oke. Kalau jaket juga tergantung dari penggunaannya juga ya. Kita mau city riding atau kita mau race, jenis jaketnya beda-beda. Oh, beda-beda. Nah, kalau saya biasanya kalau untuk kita city riding, misalnya saya ngantor, cukup jaket yang seperti ini. Yang penting di jaket seperti ini tuh yang penting ventilasi udara. Ini kelihatannya tebal. Kelihatannya tebal. Tapi panas nggak? Panas nggak? Kalau udara masuk kok. Udara masuk. Udara Nah, masuk. kalau pemilihan jaket itu yang bagus seperti apa bahannya? Ada yang kulit, ada yang parasut, ada yang namanya tex ya. Tex itu ya tekstil. Tekstil itu ya seperti kita buat city riding seperti ini. Tekstil gunanya ya untuk penahan angin pertama. Kan terus kemudian dari tekstil di dalamnya dikasih protektor. Oh, dikasih protektor. Ada protektor mulai dari lengan, siku, pundak, sama depan belakang ada. Itu berat nggak sih kalau dipakai? Kalau kita lihat kan itu ada besi tuh di sepatu. Kalau ini dipakai berat nggak? Kalau dia kan protektornya dia sih soft kalau yang sekarang. Jadi modelnya kayak gel. Kalau yang zaman dulu mungkin ya rada berat karena memang protektornya dia hard. Oh gitu. Kalau untuk yang sekarang lebih ke soft. Lebih ke soft. Tapi kalau misalnya beli jaket yang mungkin belum ada protektornya di dalam, itu harus pakai tambahan lagi di luarnya? Ada juga yang opsional. Tapi kalau untuk kita riding sih, saya sarankan lebih simple, cari yang memang udah include sama protektor. Oke. Nggak banyak juga Kalau yang di dalam kota sendiri, apakah perlu pakai protektor semacam itu? Kecelakaan siapa tahu kan. Jadi lebih baik kita mempersiapkan diri dengan protektor deh kalau bisa. Iya. Nah, untuk perawatannya sendiri bagaimana nih? Kan ada bahan yang beda-beda. Ada yang sweat tadi kan, ini sweat. Kemudian kalau ada yang kulit seperti itu, kalau ini kan bahannya beda. Itu perawatannya seperti apa? Kalau perawatan sih simpel-simpel aja sih ya. Kalau yang kayak gini-gini, ini kan lebih apa ya? Dia kalau untuk kena kotoran juga gampang hilangnya. Kita tinggal sikat-sikat aja, semprot air sedikit, sikat-sikat juga bersih. Keringnya juga lebih cepat dibanding kayak yang bahan-bahan kulit, sweat atau
yang lebih tebal lah. Tapi sebetulnya kalau pakai jaket kulit buat bermotor tuh nggak apa-apa nggak sih? Atau malah sebetulnya tidak disarankan? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak ada bahan-bahan yang jadi sebetulnya nih nggak boleh karena nggak sirkulasi udaranya bikin nggak lancar gitu. Kalau kulit seperti itu, kalau kulit kan kita lebih susah masuk udara. Jadinya ya pasti kalau kita pakai untuk city riding aja ya pasti panas. Kurang Panas. cocok. Kurang biasanya. cocok. Ya, membuat kita nggak nyaman sendiri kalau pakai jaket kulit sebenarnya. Basah yang ada baju di dalam ya. Iya. Kalau jaket yang sekarang ini apakah sudah apa ya, winter break itu untuk anti angin sendiri, untuk nahan angin? Ada ya. Ada windstoppernya dia. di Windstoppernya dalam. ada ya. Nah, selain jaket yang penting juga glove ini. Ini biasanya kalau panas-panasan tuh nggak enak kan. Setuju, glove. sarung tangan. Sarung tangan, apalagi cewek juga. Ini kalau pemilihan glove yang baik untuk touring atau untuk city dalam kota seperti apa? Sebenarnya sih bahannya seperti yang penting kainnya nyaman ya, lentur. Lentur. Yang penting lentur dan kemudian bagian utama tangan yang perlu dilindungi adalah buku-buku jari di sini. Ya, karena sendi-sendi di sini kan yang paling penting. Biasanya sarung tangannya kita pakai protektor di sini. Kita pilih yang ada protektornya di sini. Kenapa? Untuk melindungi bagian paling penting di sini. Oh, berarti beda dong ya misalnya kalau ada sarung tangan, misalnya sarung tangan apa ya? Kalau olahraga gitu, sarung tangan olahraga untuk Fitness, yang golf gym gitu. gitu. Beda. Itu nggak bisa dipakai buat riding? Beda. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Kalau hanya sekedar dipakai sih bisa, tapi kalau untuk safety-nya pasti jauh beda. Jadi kita jangan berpikir pakai sarung tangan cuman jangan bikin hitam. Nah, ini ada contohnya di depan nih, sarung Mana nih tangan sarung yang tangan? Oh ada, oh ini yang untuk pelindung buku-bukunya. Ya. Oh keras juga ya. Oh karena ini takutnya kalau misalnya terjatuh gitu ini yang kehantam pertama kali ya. Impact-nya pasti ke situ langsung. Oke, ini kalau kita lihat sirkulasi udara apa juga jadi penting di sini selain di jaket kan? Oh iya, Sirkulasi juga sirkulasi juga dipertimbangkan. diperhitungkan. Kayak di bagian depan ini kan dia bahannya lumayan ya, banyak ventilasinya. Yes. Iya. Oke, ini misalnya kalau habis keringetan gitu, kalau glove itu sebaiknya penyimpanan gimana? Kalau bisa jangan dijemur. Tidak boleh dijemur. Nggak boleh dijemur. Kalau dicuci? Dicuci bisa, tapi dia cuci kering. Cuci kering aja. Iya, cuci kering aja. Kalau dijemur saya sarankan jangan. Di angin-angin aja. Di angin-angin aja. Nah, kalau bau gitu, misal jaket gitu kan, atau sepatu, terus glove gitu kan, biasanya sudah berapa lama, baru apalagi kan kita malas untuk mencuci gitu kan. Nah, tiba-tiba sudah berapa lama kalau kita pingin merawatnya biar jadi wangi dan bersih itu seperti apa? Ada treatmentnya sih khusus biasanya. Biasanya seperti Pakai apa, apa nih? tuh? Kalau kita mau simpel sih sebenarnya sekarang udah banyak ya formula-formula yang dijual di pasaran juga udah banyak. Maksudnya semacam spray gitu. Semacam spray atau lotion atau apa itu udah banyak. Oh, dan intinya jangan males bersihinnya nih kok. Kalau udah bau aromanya nggak enak, daripada orang nggak mau dekat kamu, langsung buru-buru disemprot dibersihin. Dia angin-anginin juga kalau jaket. Angin-anginin sepatu juga. ya? Kalau bisa memang penyimpanannya dia nggak boleh di tempat yang lembab. Oke, ada nggak sih perintilan atau equipment lain yang diperhatikan mungkin ada ya pelindung leher atau betis, apakah betis apa tulang kering lutut seperti itu siku? Kalau leher sih, kalau untuk city riding sih jarang ya kita pakai ya. Oke. Mungkin kalau untuk city riding sih celana ya. Celana memang kalau yang model-model sekarang dia udah include sama protektor di dalamnya. Jadi Oh seperti itu. kita nggak usah lagi ada penambahan yang aneh-aneh lah di luar kan. Karena juga gerak kita juga di motor akan terbatas dengan protektor yang serba-serba aneh itu di luar. Tapi kan gini Mas Doni, Mas Wahyu, kalau misalnya kita lihat di jalanan gitu, kalau lagi city riding gitu di Jakarta aja, kayaknya pengendara motor yang pakai atribut lengkap seperti yang tadi Mas Wahyu dan Mas Doni jelasin, dibandingkan dengan yang nggak lengkap, kayaknya bisa 1:100 gitu. Itu gimana ngelihat fenomena ini di Jakarta? Ya sebenarnya sih balik lagi ke dirinya masing-masing ya. Yes. Merasa itu penting atau tidak, atau udah mungkin belum cukup juga yang di pengetahuannya tentang yang bagaimana berkendara yang benar dan aman. Ya mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan. Kalau sayang kalau misalnya kita kejadian yang tidak diinginkan kita nggak tahu.
Oke. Ya, dan lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, itu dia, mencegah daripada mengobati. Dan yang jelas kalau kita ngelihat dengan peralatan equipment yang komplit itu nggak bikin gerah gitu kan, panas, ternyata adem-adem aja gitu, fine-fine aja, itu yang menjadi penting juga kan. Iya benar, Oke. berarti ya memang yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati daripada menyesal di kemudian hari. Iya. Tapi kan masalahnya nih Mas, kadang-kadang harga-harganya tuh juga nggak murah gitu untuk beli sepatunya mungkin atau beli jaketnya. Mungkin ada nggak siasatnya untuk para pengendara-pengendara motor yang mungkin budgetnya standar tapi tetap bisa Disesuaikan ya? aman. Untuk produk lokal sekarang udah mulai banyak bermain ya. Iya. Di aparel-aparel seperti ini, tinggal kembali lagi ke kepeduliannya si bikersnya sendiri. Oke. Dia mau aman buat dirinya dia sendiri apa gimana gitu. Kadang-kadang kan mereka nggak aware dengan dirinya dia sendiri. Yang penting motor di starter nyala jalan. Tapi untuk jaket atau aparel-aparel yang lainnya dia kurang peduli. Yang penting udahlah, seadanya aja dia Jalan pakai. naik aja gitu. Iya, padahal dia nggak memikirkan, mungkin dia pikir, wah jaket mahal, celana mahal. Tapi kalau kita bilang, seandainya Anda kecelakaan gitu kan, Seandainya ya. seandainya Anda Amit-amit kecelakaan, berapa duit yang keluar gitu, dibanding dia suruh beli jaket atau suruh beli celana. Jadi atau ini ibaratnya gimana. investasinya dulu Investasinya, betul. untuk keamanan diri sendiri. Oke lah, makin menarik perbincangan ini ternyata. Tapi kalau gitu kita akan lanjutkan karena ini banyak sekali helm-helm di sini. Kok Ini saya yang penasaran. penting. Saya Yes. penasaran nih helm-helm yang katanya harganya mahal ini seperti apa sih? Komunitas Helmet Lovers masih akan berbagi kisah mengenai koleksi-koleksi helmnya dan juga bagaimana cara merawatnya. Saat lagi Indonesia Morning Show segera kembali. Killer ya. Iya, kita kembali ke Mas Doni dan Mas Wahyu. Ini helm-helm yang ada di sini punya siapa nih? Mas Doni atau Mas Wahyu? Dua-duanya. Dua-duanya. Temen-temen juga ada. Teman-teman Dari juga Helmet ada. Lovers juga Iya, ya. teman-teman. Mas, sini Mas, duduk Mas. Berdiri aja dari tadi. Ya, capek kali di belakang ya. Oke. Ngomong-ngomong ceritanya gimana sih Mas Doni bisa sampai mengoleksi helm sebanyak ini? Ya sebenarnya sih faktor pertama kita suka sama pembalapnya. Suka sama pembalapnya. Siapa, Mas? Rossi? Ya, Rossi saya suka, Oke. Nicky Hayden saya Nicky suka. Hayden, oke. Yang kemudian Shinya Nakano saya suka dari pembalap Jepang. Nah, berawal dari pebalap terus? Balap ya, jadi saya pengen nyobain helm mereka tuh seperti apa sih rasanya. Oke. Nah dari situlah berkembang ngelihat, oh ini motifnya bagus, ini motifnya unik, dan ada yang limited edition juga. Oke. Itulah yang membuat saya eager jadinya untuk memiliki helm-helm mereka, replika mereka. Replika ya. Yang paling favorit yang mana Mas Doni? Sebenarnya sih yang paling favorit sih ada di belakang saya ini. Apa boleh dong coba diambil? Yang mana Mas? Yang mana? Kenapa memilih yang di belakang jadi favorit? Sebenarnya sih yang favorit saya tuh yang ini. Oke. Coba dipamerkan. Ih, keren ya. Oh, kenapa nih jadi Ini favorit? Jepang ya? Ini di Jepang, dari Yes. Jepang. Yang pertama favorit kenapa? Karena saya dapat tanda tangan pembalapnya langsung. Oh, Oke. siapa itu? Shinya Nakano sendiri. Shinya Nakano, oke. Pada saat dia berkunjung ke Sentul tahun 2015. Coba dipamerin dong Oke, tanda tangannya. ya. Nah, Set. selanjutnya selain dapat tanda tangan, apa yang spesial dari helm ini? Sebenarnya ya ini helm yang dengan tipe favorit yang cocok sesuai dengan kepala saya, kenyamanannya ini paling sesuai dengan saya. Oh, emang beda-beda ya ini Konturnya semuanya? beda-beda. Konturnya beda-beda. beda-beda, Konturnya beda-beda. jenisnya macam-macam. Iya. Tapi sama semua fungsinya untuk balap atau untuk city riding ini? Dua-duanya bisa. Pak. Dua-duanya bisa? Dua-duanya bisa. Oke. Nah, ini setelah berapa lama akhirnya jatuh cinta ke helm ini? Mungkin sebelumnya coba-coba yang merek lain, akhirnya menentukan satu helm ini. Iya, saya coba-coba sih pasti ya, mana yang cocok, yang mana yang enggak. Akhirnya ya yang mana yang kita paling nyaman digunain ya itulah yang akhirnya saya pilih. Paling nyaman ya? Oke. Kalau Mas Wahyu kan Mas Wahyu sendiri pengalamannya udah banyak nih untuk maintenance-nya, sering ikut jadi kru untuk balapan-balapan Yes, juga. Tennessee ya. Apa sih sebetulnya yang paling utama kalau misalnya pada saat lagi jadi kru untuk balapan gitu yang dicek pertama kali itu apanya? Yang pasti kenyamanan dari interior. Kenyamanan dari interior dulu itu paling utama karena interior sendiri kan itu bisa bongkar pasang. Oh. Iya, bisa oke. bongkar pasang. Jadi kalau ada sesuatu yang di dalam itu mungkin kendor atau copot, pasti akan mempengaruhi dari si pembalap Kenyamanannya sendiri tadi ya. ya, kenyamanan dari si pemakainya udah pasti. Kedua, ya kita lihat dari kualitas visornya.
Visor, oke. Iya, visor ya. Karena itu kan visualnya dari si pemakai. Kalau visualnya saja sudah terganggu, dia gimana mau Nyaman ya? nyaman Untuk balapan, oke. Nah, dari sekian banyak helm ini, Mas Wahyu punya koleksi yang spesial nggak mungkin? Spesial ada 2, yang satu yang ini, yang kedua yang di belakang. Oke, yang pertama sih, kayaknya ini menarik nih. Lihat, katanya dengar-dengar ini helmnya yang Benderanya pakai bendera negara perempuan tetangga soalnya. kita nih, Thailand. Oke, ini helm perempuan nih Mas, betul? Iya, betul. Gimana ceritanya bisa sampai dapat helm ini? Satu-satunya di dunia dan sudah tidak diproduksi lagi? Ya, memang tidak diproduksi massal. Dia hanya race only diproduksinya waktu itu. Di mana Thailand ya? Thailand. Dapetnya gimana sih Oke. maksudnya? Kebetulan dulu saya ini salah satu kru merek aparel di Asian Talent Cup. Ya, dulu ada di Sentul, ada di negara Asia lah dia. Yes. Dia ada. Ya, karena kita keakraban sesama kru dan pembalap, akhirnya Dapat ini. dapat ini. Oh, Dia World sih, Champion gitu. lagi, World Champion sih. Tapi emang iya loh, Nek, ininya apa bantalannya tuh Iya, tebal beda, banget, ya, beda. tebal sekali. Oke. Nah, kan ada yang keras dalamnya, ada yang busa. Pemilihan helm sebaiknya yang seperti apa, Mas? Apa kita harus coba dulu, apa seperti apa? Sudah pasti kita harus coba dulu. Harus coba dulu ya? Ya, kenyamanan nomor 1. Yang mana nomor 1? Kenyamanan nomor 1. Kedua, baru kita lihat dari segi harga sih, Mas. Ngomong tentang harga, yang di sini dari harga berapa sampai yang paling mahal yang mana nih? Range-nya Wah, kira-kira. kayaknya Bro Doni nih. Silakan Bro Doni. Ya kalau di sini sih dari angka 3 juta sampai 30-an juta ada. Oke, kalau gitu saya tunjuk yang paling mahal yang mana? Kebetulan yang paling mahal yang di sini Ini dia superstarnya nih, makanya dia ada di sini. Ini tadi dapatnya dari mana? dari Prancis. Dari Prancis ya? Apa estimasi jadi dia paling mahal di sini? Oh, saya mau megang sampai takut loh, Mas. Iya, Ini Silakan boleh aja, nggak pegang. dipegang? Nggak apa-apa. Oke, ini kenapa bisa jadi paling mahal? Takut gigit. Ini karena cuma dibuat 100 seluruh dunia. 100 sudah seru. Di Indonesia cuma ada 2. Oke, Indonesia cuma ada 2. Ini Iya, dapetnya Jakarta. di Perancis, searching, kirim, beli atau seperti apa? Emang udah ngincer ya? Iya, udah lagi nyari-nyari adanya di mana, ketemu di sana, kontak-kontak, suruh kirim. Oh, oke. Semua yang ada di dalam ini bisa dicopot juga. Bisa coba juga. Sih penasaran sama dalamnya. Boleh? Silakan. Oke sih. Coba kasih Silakan lihat lo sih. Niko. Saya serahkan benda ini kepadamu. 30 juta. Tapi ngomong-ngomong beli-beli helm yang harganya tidak murah ini, gimana? Apa emang udah dialokasikan budgetnya sendiri? Atau memang nyicil sampai kebeli? Atau gimana? Ini nggak dimarahin istri, pacar, calon pasangan? Enggak sih, pasti kita nabung ya. Kita nabung, kita punya hobi. Pasti kita menyisihkan apa yang kita punya buat hobi kita itu. Nah, kebetulan ya jodoh. Ya pas lagi ada barangnya, saya juga lagi ada. Oke. Jadi alhamdulillah bisa nyampe sini. Jadi Sejauh ini koleksi sudah berapa banyak? saya sih baru 22 lah ya. 20. 22. Oke. 22. Ada target mungkin saya harus koleksi 100 helm gitu. Apalagi mau diincar habis ini? Atau mungkin ada inceran pembalap siapa gitu? So far sih masih ada inceran, tapi nggak banyak lagi lah. Paling Nah. cuma 3 lagi lah. 3 ya? Dari sekian banyak helm koleksinya Mas Doni, perawatannya seperti apa supaya tetap awet seperti ini? Sebenarnya sih kalau dari segi perawatan sih nggak susah ya. Helm itu nggak susah. Kalau misalnya kita punya lemari, kita Oke. bisa taruh dengan kita cuma masukin silika gel untuk Silika gel. menjaga kelembapannya, menjaga kelembapannya. Udah Palingan gitu aja? Udah, terus dibersihin, Setiap hari kan? dilap-lap, enggak lah. Paling 2 minggu sekali cukup. 2 minggu sekali. oke. Ini pernah dipakai nggak sih, Mas? Kalau ini kebetulan belum pernah. Sayang nih kalau ini Sayang, dipajang sayang. aja, jadi collector's edition gitu ya. Sayang helm apa sayang motornya nih? Iya. Saya kepala. Sayang kepala. Nah, kalau untuk riding di dalam kota atau untuk city car, helm-helm full face seperti ini dianjurkan atau yang half face sebenarnya? Sebenarnya balik lagi pilihan masing-masing. Hmm. Sukanya yang mana? Kalau saya lebih suka full face. Full face. Iya. Saya lebih suka full face karena pertama kita semua bagian Tercover ya. kepala tercover. Kalau Safety lah. lebih safety. Lebih safety lagi ya. Kalau saya sih mikirnya seperti itu. Oke, terakhir dong, ada boleh nggak kasih pesan atau tips untuk yang baru mau mulai mengoleksi helm nih kira-kira, atau mungkin cara budgetingnya, alokasi uangnya Deg-degan gimana juga nih supaya ya. hobi jalan tapi yang Tersalurkan. lain juga jalan.
Ya, kalau saya sih pertama jangan lapar mata lah ya. Jangan lapar mata. Coba-coba boleh, tapi pikirkan dulu. Atau misalnya kita punya referensi, tanya dulu referensinya. Dan kemudian kalau untuk nyisihin dana ya sebisanya keinginan masing semampunya lah. Gitu ya. Jangan maksain. Jangan maksain. Jangan maksain itu aja. Itu dia, jangan maksain. Mas Oyi ada lagi tips? Oke, Niko. Karena kalau jodoh nggak kemana sih ya. Oh gitu. Betul. Nah, ini buat teman-teman juga yang ingin berbicara tentang helm dan apparel, bisa lebih dekat atau pingin saran dari teman-temannya kita nih, bisa kontak atau Twitter, akun Facebook, atau nongkrong di mana, Iya, mungkin bisa kasih tahu. mau gabung. Nah, kita punya komunitas namanya Helmet Lovers. Silakan login ke Facebook aja, ketik Helmet Lovers, nanti kita ada di situ, ada grup kita. Oke. Silakan join di sana. Nanti kita biasa ada kopdar. Kopdar biasa di mana? Ya, Ya. kopdar. Biasanya ada di Blok M, di Family Mart Bulungan, ada juga di Kemang, di Depok juga ada, Tangerang ada, Per wilayah di Bekasi ada. Per wilayah juga ada. Iya, jadi bisa milih lokasi yang terdekat lah untuk kita. Oke. Oke, terima kasih banyak kalau gitu Mas Doni dan Mas juga Wahyu. Mas Wahyu. Iya. Semoga semakin banyak koleksinya. Amin, Ya, terima terima kasih kasih juga udah doanya. sharing cara merawat helm-helmnya tadi. Ternyata nggak Nggak sulit susah, juga ya. Nggak sulit ya. Oke, Cukup. thank you. Dan terkait helm, tadi kita sudah ngobrol dengan komunitasnya. Dan sekarang saatnya kita akan melihat foto yang terpilih yang sudah sesuai dengan hashtag kami, IMS_helm. Sudah ada 3? Ada 3. Silakan Niko. Oke, dan kita lihat dulu apakah ada di sini yang memakai helm yang kece badai. Dan pemenangnya adalah Mulyono Sarjono @Banmul ya. Selamat buat Anda. Kita lihat. Mendapatkan tiket loh. Tiket, yes. Nonton 3.0 di Sentul. Jangan lupa kalau kesana naik motor pakai helm, equipmentnya lengkap ya. Itu dia. Sampai Oke. ketemu di sana kalau gitu ya. Ini dia. Nah, ini dia. Persiapan Bismillah, sebelum touring. persiapan sebelum touring, safety gear terlebih dahulu teman-teman. Oke, Setuju? komplit ya. Oh, ada ininya juga balaklavanya ya. Iya, Oke, pakai itu balak. penting ya. Oke, Penting. penting. Untuk Keren. menjaga helm supaya tidak bau juga gitu kan. Oke. Alright. Alright, terima kasih Mas Oyi dan Doni dan teman-temannya. Terima kasih yang di belakang dan terima kasih Anda di sana ruangannya. Oke, jangan kemana, karena Indonesia Morning Show akan segera kembali dengan informasi dari dunia hiburan.